hormati, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi hasil fintech AKM kami. Nama saya Petrus Hari Prasetyo Aji, ingin menularkan informasi tentang AKM. Ya. Apa sih AKM itu? Singkatan dari asesmen kompetensi minimal. Jadi AKM itu dirancang untuk mengukur hasil belajar kognitif dalam bentuk literasi dan numerasi peserta didik. Jadi pada tahun mendatang UN itu tidak ada lagi dan diganti dengan AKM yang sistemnya sama seperti PISA yang sudah biasa dilakukan di tempat kita pada siswa kelas 8. Kalau Bapak Ibu bertanya sejauh mana hasil AKM itu walaupun dilaksanakan secara sampel, tetapi berdasarkan teori-teori statistik yang kita peroleh dan pengalaman-pengalaman bahwa jika yang dibutuhkan pemetaan cukuplah menggunakan sampel. Selama ini kita menggunakan UN yang sistemnya sensus. Jadi AKM itu sistem sampel seperti survei Biro Pusat Statistik kita itu. Nah, apakah hasilnya itu mewakili nanti pada akhirnya contoh-contoh sampel, contoh-contoh survei yang menggunakan sampel itu yang paling dekat itu adalah pada saat pilkada. Pada saat pilkada itu kita tahu ada quick-count, dan quick-count yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang munafik yang dapat dipertanggungjawabkan itu hasilnya tidak meleset, hasilnya itu tidak meleset dari hasil hitungan yang menyeluruh. Nah, AKM itu juga demikian. Jadi dilaksanakan secara sampel untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pendidikan di Indonesia yang hasilnya mewakili seluruh siswa yang ada di Indonesia walaupun pesertanya diambil secara random. Kemudian titik berat, titik yang akan dihadapi oleh siswa adalah sebuah soal. Jadi soal itu bentuknya literasi. Ini menuntut ketelitian, menuntut analisis, menuntut kemampuan kognitif yang tujuannya nanti siswa itu bukan hanya belajar secara kognitif, tapi bagaimana mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh secara praktis kepada masyarakat. Jadi ilmu yang diperoleh di sekolah itu bisa diterapkan secara praktis kepada lingkungannya, kepada kehidupannya. Yang selama ini ilmu kognitif itu hanya berhenti di kognitif. Jadi ujian-ujian yang sebelumnya itu hanya mengejar nilai tinggi, tetapi tidak memperhatikan nilai tinggi hasil belajar siswa itu bisa nggak diterapkan dan berhasil nyata di masyarakat. Nah, itulah tujuan AKM. Jadi bukan berorientasi pada hasil, tapi berorientasi pada proses. Bapak Ibu, materi AKM ini sangat penting dan sangat bagus bagi kita karena akan mempersimpel pelaksanaan ujian, pelaksanaan apapun yang tempo hari itu kita kalau sudah punya UN kayak ada acara apa begitu.
Ya, saking tegangnya, saking seriusnya, saking konsentrasi penuh ke sana, sehingga hal-hal yang tidak terlupakan. Nah, AKM ini dapat dilaksanakan dengan suasana yang fleksibel, suasana yang tidak tegang, karena tidak menunjukkan hanya diperlukan untuk informasi pemetaan. Sedangkan kelulusan siswa nanti akan diuji melalui ujian sekolah. Jadi sekolahlah yang menentukan kelulusan, bukan AKM. Masalahnya sangat kompleks. Masalahnya yang dibutuhkan sangat kompleks. Karena itu bukan hanya dari sisi kognitif, tapi seluruh aspek komprehensif kemampuan manusia yang kalau Bapak Ibu nanti mau lebih jelas secara detail, Bapak Ibu bisa ikuti di portal layanan program Kemendikbud, ya, program Kemendikbud dengan alamatnya seperti di layar ini. Nanti diikuti proses-prosesnya setelah kita menjadi anggota SIM PKB, kita bisa ikuti portal-portal layanan ini. Dan ini kita memang dituntut semakin hari kita semakin banyak belajar dan mengembangkan potensi diri kita, ya, karena memang tuntutan kualitas pendidikan untuk menghadapi zaman yang semakin maju. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi.